Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intala rizqa bis sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assaral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Rezeki adalah karunia Allah. Semua yang kita miliki itu adalah rezeki dari Allah. Baik itu harta, materi, ilmu, sehat, keluarga, anak, itu adalah rezeki. Karena itu dalam pembahasan khutbah hari ini kita ingin mencoba membahas jenis-jenis rezeki dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga kita bisa memahaminya dan akhirnya kita tidak stres, depresi, bahkan putus asa dalam persoalan rezeki. Pertama, rezeki adalah jaminan Allah. Surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Binatang melata yang kecil, semut hitam, semut yang sangat kecil, atau binatang apapun, dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau ini kita pahami, orang beriman tidak akan berkeluh kesah persoalan rezeki. Kenapa? Karena jaminan Allah. Namanya jaminan Allah, orang tidak akan menghalalkan segala cara dalam soal rezeki. Tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, tidak akan riba, tidak akan menipu. Kenapa? Karena memang rezekinya sudah dijamin oleh Allah, jatahnya sesuai kehendak Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu adalah takdir Allah. Tapi jaminan Allah pasti Allah berikan kepada makhluknya, apalagi manusia. Jadi kalau kita paham ayat ini, kita tidak akan stres, depresi, tidak akan berkeluh kesah dalam soal rezeki. Yang kedua, rezeki karena usaha ikhtiar kita. Kita diperintahkan Allah bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari belum tentu kita dapat.
Tapi kalau menjemput, rezekinya ada. Cuma caranya mungkin yang salah, karena sudah dijatah oleh Allah. Berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, satu orang, sehingga dia merubah nasib dirinya sendiri. Bagaimana para nabi menjemput rezeki? Ada yang petani, Nabi Adam alaihissalam. Ada yang penjahit, Nabi Idris alaihissalam. Ada yang pegawai negeri, Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang membuat pedang, golok, Nabi Daud alaihissalam. Ada yang pedagang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuknya adalah dalam rangka menjemput rezeki Allah. Jadi tidak diam, tidak mengemis, tidak mencuri. Yang ada adalah talabul halal, jihad fi sabilillah. Mencari, menjemput rezeki yang halal adalah jihad di jalan Allah. Jadi kita mesti berusaha untuk menjemput yang sudah ada jaminan Allah. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Semakin hamba Allah itu bersyukur, maka semakin bertambah rezekinya. Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti aku tambah nikmatku. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka bertambahlah rezeki kita. Syukuri apa yang ada, bertambah yang ada itu. Jadi kenapa rezeki kita tidak bertambah-tambah? Karena kita berkeluh kesah dalam rezeki, tidak pernah bersyukur. Itulah yang menyebabkan rezeki kita tidak bertambah. Yang berikutnya, rezeki karena sedekah. Semakin banyak sedekah kita, maka semakin bertambah rezeki kita. Qardon hasana yudhaiful lahu, maka Allah lipat gandakan rezekinya karena sedekahnya. Bahkan Nabi mengatakan dalam sabdanya, intala rizqa bis sadaqah, cari rezeki dengan sedekah. Kalau kamu takut miskin, takut melarat, sedekahlah, karena itu cara agar Allah berikan rezeki kepadamu. Jadi selama ini kita susah, kenapa? Karena memang kita pelit, kita bakhil, tidak mau bersedekah, berinfak, berkurban. Kemarin belum lama kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Padahal kita punya mobil, punya motor, punya rumah, punya handphone yang mahal. Rokok sehari bisa 30.000, tapi kita tidak mau berkurban. Ada apa dengan kita? Itulah yang menyebabkan rezeki kita mampet seret. Tidak ada orang yang kaya dermawan jatuh miskin karena kedermawanannya. Semakin dia dermawan, maka semakin bertambah rezekinya. Justru orang yang berkurang rezekinya itu karena bakhil bin pelit alias kikir. Nauzubillahi min zalik. Setiap pagi malaikat mendoakan orang yang bersedekah, ya Allah, ganti rezekinya, tambahkan rezekinya. Doa malaikat pasti mustajab. Bahkan hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan sebuah sabdanya, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bertambah, bertambah, bertambah orang yang bersedekah. Rezekinya akan bertambah, bertambah, bertambah. Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah ambatas sab'a sanabil fi kulli mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia menanam satu pohon, tumbuh 7 tangkai.
Dari tangkai itu tumbuh buahnya biji, bahkan lebih daripada itu. Wallahu yudha'iful liman yasha. Artinya adalah sederhananya, ketika kita hari ini Jumat sedekah 1.000 rupiah saja minimal, maka Allah berikan pahala 700 kali lipat, 700.000. Allah Akbar. Kita seringkali tawar menawar dalam taat. Apa buktinya? Kita berjibaku semangat untuk beli rokok, tapi malas untuk bersedekah. Hari Jumat kotak amal berjalan dengan sangat cepatnya. Kenapa? Karena kita tidak membawa uang untuk bersedekah. Ada apa dengan kita? Padahal harta itu ada 3. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi rebutan. Harta kita sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zakatkan, harta yang kita wakafkan, harta yang kita kurbankan ketika hari raya Idul Adha kemarin. Rezeki karena sedekah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jum'ah rahimakumullah. Berikutnya rezeki karena istighfar. Kenapa rezeki kita masih seret? Karena kita malas istighfar. Surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu 'alaihim midrara wa yumdid bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah berikan musim yang teratur. Allah akan banyakin harta, banyakkan harta, banyakin anak. Ingin banyak harta? Istighfar. Man lazima istighfaran. Siapa orang yang melazimkan hidupnya istighfar. Di rumah, di jalan, ketika bekerja dia selalu istighfar. Kalau dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Ketika banyak kesulitan, Allah mudahkan. Bahkan hadis Nabi mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingin mudah rezeki, perhebatlah, perbanyaklah istighfar. Berikutnya, cara jenis rezeki dalam Al-Quran adalah rezeki yang tidak terduga. Bagaimana caranya? Sungguh-sungguh bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Surah Thalaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh menjalankan perintahnya, sungguh-sungguh menjauh larangannya, maka Allah akan berikan jalan keluar seluruh masalah hidupnya, dan Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Inilah rezeki dengan istighfar, dengan bertakwa, dengan bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita, sehingga kita terus menjemput rezeki, agar rezeki itu bisa bertambah dengan bersyukur. Rezeki itu bertambah dengan bersedekah. Rezeki itu bertambah dengan beristighfar. Rezeki itu bertambah dengan sungguh-sungguh bertakwa. Rezeki itu bertambah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.